Mama Katolik, papi, mami Katolik, nenek Buddha. Jadi saya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekolah dari SD, SMP, SD di mana? SD Saprus 2, SMP Saprus Maria, SMA Saprus 1 Bangau. Oke, tiga-tiganya aku tahu. Tiga-tiganya aku tahu. Oh ya jelas, terkenal. Di Maria banyak cewek cakep tuh. Oh iya, pasti dulu metodis ya? Enggak. Aku dulu sampai 1 semua ya. Sampai 1 semua ya. Okay, Kamboja, Bangau. Terus sampai lulus kuliahnya masih kuliah non-muslim? IPB. Masih Katolik? Masih Katolik sampai semester ketiga. Semester ketiga? Betul, jadi Muslim. Kenapa? Waktu itu, jadi saya tuh... Apa yang merubah Felix Yao menjadi seorang Muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang Muslim, tapi juga seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang yang luar biasa. Sejarahnya jadi lengkap yang tadinya nggak ngerti sejarah dan nggak tahu sejarah, benci sejarah. Jadi berubahnya nggak langsung. Saya SMP kelas 2 gara-gara main game jadi ateis. Jadi game saya kayak Final Fantasy, Xenogears dan segala PS1 lah waktu itu kan. Jadi ateis. Jadi SMP kelas 2 sudah ateis. SMP kelas 3 semenjak belajar biologi dan fisika saya jadi agnostik. Oke. Nah, jadi karena saya belajar biologi dan fisika saya bilang oke, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Tuhan pasti ada. Awalnya kan bilang Tuhan nggak ada, ateis. Lalu bilang fisika, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Rumit banget kalau Tuhan nggak ada. Salah satu mungkin yang bisa diambil gampangnya gini ya. Ada satu ilmuwan matematik namanya Roger Penrose, profesor. Dia ngitung probabilitas bahwasanya alam semesta terjadi secara kebetulan. Oke. Ternyata probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Oke. Which is banyak more than impossible. Berarti Tuhan pasti ada. SMP kelas 3 saya percaya Tuhan pasti ada. Setelah saya percaya Tuhan pasti ada, saya kosong tuh karena saya nggak mau beragama. Karena saya bilang semua agama sama. Semua agama sama, semua agama nggak benar. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macam. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Oke. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim karena display Indonesia itu ya Muslim, gitu kan ya. Makanya saya lihat nggak bener nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, gitu kan ya. Kalau datang telat, gitu kan ya. Kalau misalnya janji nggak bener, kalau misalnya kerja nggak serius dan seterusnya, ini nggak bener, nggak mungkin agama yang benar. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak banyak semua banget orang Muslim sholat. Padahal sholat kan Islam. Bener sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu, kita tanya lagi. Dia ngerti nggak suratul Fatihah artinya apa? Kalau dia ngerti suratul Fatihah, kita tanya lagi. Dia sudah baca tafsirnya seberapa banyak? Nah, itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat. Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim, dok, jangankan anarkis, jangankan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik. Dia nodongin senjatanya nggak boleh, dok. Kalau Muslim. Karena pernah terjadi satu waktu Rasul katakan gini, ada seorang Muslim nodongin senjata pada Muslim yang lain, maka dua-duanya itu sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh, kok bisa? Kata orang Muslim tadi, kok bisa ada dua orang Muslim sama-sama nodongin senjata terus saling tusuk, satunya mati, satunya masih hidup, dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka, tapi yang ditusuk kan mati. Kata Rasulullah sederhananya begini, iya, karena kalau dia bisa dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia nggak yang mati, dia juga matiin orang. Jadi tetap nggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam. Nggak boleh sama sekali menumpahkan darah. Apalagi kemudian, nggak boleh sama sekali fisik, apalagi menumpahkan darah. Nah itu kalau di dalam Islam. Contoh lagi misalnya, kok bisa ada orang-orang Muslim ketika misalnya ditanya, kenapa kerja lu cuma segini? Ya udah takdirnya segini. Udah kalau sudah takdir segitu aja. Iya takdirnya udah gitu-gitunya. Kalau mau berusaha juga nggak bisa. Itu bukan pemahaman Islam. Banyak banget orang-orang pemahaman yang dia pikir pemahaman Islam, tapi sebenarnya bukan pemahaman Islam. Nah, ini problemnya ini. Ada orang nggak mau kerja keras karena bilang sudah takdir. Kenapa kamu kayak gini-gini aja? Ya namanya sudah takdir. Kenapa nilai ujianmu dapat 3? Ya sudah takdir saya. Itu bukan pemahaman Islam. Nah makanya kalau kita lihat beda jauh sekali antara Muslim dengan Islam. Ngomong keras pada orang tua, nggak simpatik terhadap orang dan seterusnya. Termasuk ya kita di Palembang lah, woi Cino. Apakah itu Islami? Nggak ada. Nggak boleh bagi orang-orang Muslim untuk menyakiti orang. Bahkan seperti itu aja ya, nggak menyakiti boleh. Secara kata-kata pun tidak boleh. Nggak boleh. Di dalam Islam,
orang-orang yang bukan Muslim, yang kita sebut non-Muslim itu, gitu kan ya, itu tidak boleh disakiti, baik secara verbal, baik secara fisik. Ada 3, kehormatan, darah, harta, itu haram. Kafir lo, kafir. Nah, itu nggak boleh. Nah, kata-kata kafir itu boleh. Pengucapan yang kayak tadi itu nggak boleh. Sentimennya. Makanya contoh, ada orang bilang, boleh nggak menyebut Cina? Saya emang nggak apa-apa disebut Cina. Kita Chinese, memang kita kan? Chinese. Tapi kalau misalnya Cina lo, itu kan nggak boleh. Nah, itu yang kita katakan itu nggak boleh. Nah, makanya itu kita katakan sentimennya nggak boleh. Tapi kalau Cinanya, kita memang Cina. Kafir itu boleh digunakan. Tapi kata-kata kafir digunakan itu nggak boleh. Maka ada orang yang bilang, tidak boleh menyebut selain Islam sebagai kafir. Saya bilang, loh gimana? Itu kan aturan kita. Itu kan penamaan internal. Boleh saja. Cuman nggak mungkin juga saya tiba-tiba bilang ke rumah, ke bapak saya, woi kafir. Kan nggak mungkin. Woi kafir sini lo. Kan nggak mungkin. Maksudnya gini, orang tuh nggak ngerti maksudnya. Nggak ngerti kondisinya tuh kayak apa. Konteksnya tuh kayak apa. Bahwasanya kafir itu digunakan untuk orang-orang yang bukan Muslim. Tapi kan bukan berarti kita boleh addressing orang sembarangan seperti itu. Pun Islam nggak boleh nggak boleh. Di dalam Islam, bahkan kalau dia bukan Muslim ya, dok ya, itu ada satu ayat yang kemudian pernah, ayatnya literally bunyinya begini, jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Itu either orang tuamu Muslim atau either orang tuamu bukan Muslim. Tidak boleh mengepakkan sayap. Loh kan kita manusia nggak ada sayap. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, dokter tahu burung kan ya? Burung itu kalau dia masih kecil, dia dikasih makan orang tuanya. Ketika nanti dia sudah gede, orang tuanya nggak bisa terbang sehebat itu. Maka dalam kondisi kayak gitu pun, ketika bapaknya dan ibunya sudah tidak mampu terbang seperti dia nggak boleh ngepakin sayapnya. Artinya apa? Contoh, dokter dulu misalnya dikasih makan orang tua. Sekarang dokter udah sukses, udah punya banyak. Tiba-tiba kemudian ke rumah, pegang HP baru. Gimana ya? Ini belinya mahal nih, Pak. Maka kalau saya secara pribadi, ayat itu saya terapkan dengan cara seperti apa? Sampai detik ini, saya selalu berpendapat, kalau saya mau beli HP baru, orang tua saya harus lebih baru. Sederhananya ayat itu diartikan seperti itu tadi. Karena kita nggak boleh mengepakkan sayap. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan kita tuh sukses. Nggak boleh lebih tinggi daripada orang tua kita bahkan. Intinya jangan sampai mereka merasa dengan perbuatan kita mereka jadi inferior. Jadi apa ya? Bukan bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya sukses dia bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya itu petantang-petantang di depan dia seolah-olah orang tuanya bukan apa-apa. Misalnya contoh, ya sendiri dia merasa tersinggung aja. Misalnya contoh dia merasa gini. Ya iyalah dulu saya tuh belum bisa gituin kamu sekarang udah sukses kan, ya, tapi nadanya nggak enak itu maksudnya, bukan karena dia proud gitu. Nah Islam tuh bahkan nggak boleh menyakiti sampai di titik itu, literally nggak boleh. Nah ini jauh sekali antara Islam dan Muslim. Jadi jangankan berkata kasar, jangankan kita kemudian menyakiti, bahkan rasa itu aja sampai di titik itu kita disuruh perhatiin. Lu tahu sadarnya dari mana itu? Apa tuh? Bahwa Muslim dan Islam itu bahwa itu benar-benar berbeda. Ternyata itu sudah disadari oleh banyak orang Muslim. Makanya ada banyak ulama bilang begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutup dengan orang Muslim. Jadi yang orang lihat tuh Muslimnya bukan Islamnya. Jadi orang enak jadi sama Islamnya. Padahal yang melawan Muslim, gitu kan ya. Bukan Islamnya yang nyuruh gitu maksudnya. Nah problemnya adalah memang betul kalau ada orang Muslim baik pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi kalau ada orang Muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah itulah kenapa ada orang maling, orang berzina itu nggak pakai kerudung. Tiba-tiba masuk dia kemudian ke pengadilan, pakailah dia kerudung, gitu kan ya. Terus gimana ceritanya, gitu kan? Apa yang pengen ditunjukkan dari sini, kan gitu. Saya tuh juga pusing juga, itu kan ya. Makanya ketika ada orang mau pemilu, gitu kan ya, pakailah dia peci. Tiba-tiba syar'i semua. Iya, syar'i semua, pakailah peci, pakailah kerudung. Tiba-tiba pas dia nipu, gitu kan ya. Akhirnya itulah orang Islam. Orang ngomongnya gitu. Termasuk nenek saya juga gitu. Ketika kemudian dia ngelihat saya udah mulai nggak betah di agama saya, nenek saya bilang, Lik, boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam. Karena yang dia lihat Islam tuh begitu wajar banget. Mau menang sendiri, gitu kan, dia suka ngatain orang, nabrak orang nggak minta maaf. Gitu, kaki ibu saya digilas waktu itu lagi main di salah satu tos serba di Palembang, tiba-tiba main bom kar, kaki ya betul, kaki ibu saya ditabrak. Terus dia malah nyalain kita, hina-hina lagi. Kan kita sakit hati. Yang kita lihat apa? Muslim. Gitu. Memang nih orang-orang ini nih kayak gitu ya. Apalagi kalau kita Cina kan. Iya, memang dia tuh benci sama kita kan itu kan ya. Nah, jadi ya aku selalu bilang gini, nggak salah sih kalau sana ada orang-orang Chinese mereka kemudian ngelihat Islam tuh nggak suka. Karena itu sudah masuk ke dalam apa ya, bawah sadar. Jadi nggak salah sih ya. Memang tugas kita lebih berat akhirnya. Karena kan dalam marketing kan
ada satu kesalahan itu harus berapa? 3 kali lipat ya dibayarnya. Okay. Jadi kalau misalnya kita salah dalam satu promo itu harusnya harus 3 kali budgetnya untuk memperbaikinya. Itu pun belum membuat mereka senang, baru memperbaiki aja. Berat lo jadi ustadz tugasnya. Iya, memang berat. Lalu itu kelas 3 semester 3 ya. Terus tiba-tiba jadi muslimnya? Nah, muslimnya setelah saya diskusi, ketika di kuliah saya diskusi, nah di situ saya dapat Islam beda dengan muslim. Okay. Saya baru ngerti, oh ini Islam. Kalau gitu ini dari kemarin saya cari. Karena Islam beda banget. Ternyata dengan muslim yang saya lihat. Ternyata apa? Islam itu sebuah konsep hidup. Yang ngajarin lu siapa? Namanya Ustadz Fatih Karim. Waktu itu di kuliah, saya diskusi dengan beliau. Waktu itu WTC lagi ditabrak. Jadi pas WTC lagi ditabrak? Iya, 2001 kan WTC ditabrak tuh. Justru orang bilang teroris, lu jadi Islam di situ. Nah itu dia tuh. Justru ketika itu saya jadi lihat, sebentar. Itu teroris, emang bener? Jadi ketika saya cari, ternyata nggak gitu. Waktu itu saya hadir di IPB, ada satu diskusi menepis opini negatif tentang syariat Islam. Padahal kata-kata syariat itu ngeri banget waktu saat itu tuh. Bunuh orang, jihad gitu kan ya. Bom orang, Allahu Akbar dan segala macam. Saya datang ternyata nggak sengeri itu ya. Ternyata di dalam Islam syariat itu tidak lebih daripada SOP. Jadi kayak gini deh. Satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, apa yang membedakan bagus atau tidaknya kan SOP. Satu dokter dengan dokter yang lain, dokter zaman dulu dengan dokter zaman sekarang, apa sih yang lebih advance dari dokter zaman sekarang? SOP-nya lebih banyak. Islam juga sama. Syariat itu adalah SOP. Supaya membuat orang tuh tidak rusak, tidak kacau. Nah itu ada SOP-nya. Nah itu syariat Islam. Nah ketika saya lihat, ternyata tidak hanya masalah jihad, tidak hanya masalah apapun, tapi yang dinamakan dengan syariat itu berkaitan juga dengan contoh misalnya melindungi akal. Makanya di dalam Islam homer dilarang supaya orang-orang terlindungi akalnya. Karena kalau akalnya hilang, manusia itu kalau akalnya hilang, nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Binatang, separah-parahnya binatang, nggak pernah makan anaknya. Tapi kalau ada orang hilang akal, pulang-pulang mabuk, kita semua sudah tahu lah apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak mabuk. Sampai rumah apa yang terjadi? Bapak saya nggak mabuk aja sampai rumah ngeri, gitu kan? Apalagi bapak mabuk, gitu kan ya. Tentu saja lebih mengerikan kan, gitu kan ya. Nah makanya Islam itu syariat. Contohnya lagi misalnya, apalagi syariat, ketika ada orang misalnya mencuri dipotong tangannya, kita tahu seberapa nggak enaknya motor hilang. Orang udah susah-susah nabung gitu kan ya, beli motor hilang. Bahkan hilangnya sekarang sudah sindikat pencurian motor. Nah, ketika ada potong tangan, orang-orang jadi terlindungi dan itu semua syariat. Menghormati orang tua tadi syariat. Tidak kemudian dalam tanda kutip ya, menghamili anak orang, tidak melakukan itu juga syariat dan seterusnya. Syariat ternyata ada banyak kehidupan di situ. Dan pada waktu itu lo langsung putuskan untuk menjadi Islam. Karena nggak ada pilihan. Bagi saya ketika saya berpikir, Islam nggak ada pilihan ketika saya punya akal yang berpikir, satu-satunya dapat Islam. Dan pada waktu itu lo apa itu namanya? Syahadat. Syahadat. Di mana? Syahadatnya di IPB, di kos-kosan. Di kos-kosan. Agak kurang bersejarah ya? Iya, agak kurang bersejarah. Sampai sekarang saya lupa itu tanggal berapa. Kalau Mas Deddy Corbuzier kan di masjid besar oleh guru besar gitu. Kalau saya lu agak kurang bersejarah ya? Karena tidak ada yang tahu kayaknya. Nggak ada yang tahu ya? Betul. Syahadat itu di mana aja, bahkan di masa Islam ada Raja Najas, itu adalah orang Kristen, dia bersyahadat nggak ada yang tahu. Cuma dia sudah bersyahadat. Nah, kenapa kita tahu dia sudah bersyahadat? Ketika Rasul mendengar kabar bahwa Raja Najas itu wafat, dia memperintahkan Muslim untuk sholat goib. Itulah syariat sholat goib yang pertama. Sholat goib itu gini dok, ada orang meninggal di tempat yang lain, kita sholat di sini. Nah itu sholat goib. Sholatnya jadi terpisah jarak dan waktu. Nah itu sholat goib. Nah itu pertama kalinya syariat sholat goib ada karena Rasul mensolatkan goib Raja Najas. Itu syahadatnya nggak ada yang nyaksiin dan nggak ada yang membimbing. Jadi sebenarnya contoh ya, kalau Dr. Richard, wah saya udah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dr. Richard meninggal, Dr. Richard syahadat nggak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya? Itu sudah masuk Islam. Sesederhana itu Islam. Nggak perlu ritual. Nggak perlu ritual, nggak perlu ada di mana, nggak perlu ada ustadz sekalipun. Karena sebenarnya agama itu private. Private. Betul. Tapi siapa sih yang berperan mengubah ini? Apakah hanya ustadz itu, ada wanita atau ada teman dekat gitu? Alhamdulillah setelah saya masuk Islam saya malah putus pacaran. jadi kenapa? Karena di dalam Islam kan nggak ada pacaran. Sana. Iya, jadi di dalam Islam kan nggak ada pacaran ya, ada langsung nikah. Maka waktu itu saya bilang sama bapak saya, Felix mau nikah. Bapak saya bilang,
kau nih, gitu kan ya, ganjen kau nih, itu kanji kau nih, gitu kan. Bahasa Palembang itu kan. Jadi bapak saya nggak boleh saya nikah umur 18 tahun. Akhirnya ya udahlah saya putus pacaran. 4 tahun kemudian saya baru nikah dengan istri saya sekarang. Lu jadi Islam pada waktu itu lu langsung kasih tahu bokap nyokap? Saya perlu waktu 3 minggu, 3 pekan untuk ngasih tahu bapak saya. Jadi 3 pekan saya belajar sholat dulu, belajar, oh saya harus ngomong apa nih gitu kan ya. Karena kan nggak langsung pinter ngomong kayak gini gitu kan ya. Jadi artinya, apalagi itu pasti pindah ke Islam kan agak-agak jauh ya, berseberangan, agak berseberangan banget. Yang susah itu ngomong sama mami, sama ibu. Berseberangannya bukan karena apapun, tapi karena kita kan Chinese dan mereka terimanya informasi negatif semua tentang Islam. Yang susah tuh sama mami, karena mami kan perasaan. Kalau papi kan logika. Logika yang sekarang, saya tuh warisan dari bapak saya. Jadi bapak saya tuh sangat kritis sekali. Dia tiap jemput saya pulang, saya kan tinggalnya di Polygon. Jadi kalau dari kota harus agak jauh dikit jalannya. Nah, karena agak jauh jalan, dia selalu buka Zainuddin. Dan dia selalu kritis terhadap agama. Lik kayak gini segala macam. Nah, bapak saya nggak terlalu khawatir sih, karena saya bilang karena terbuka. Dia logik, dia terbuka. Ibu saya yang saya khawatir, karena dia perasaan. Nah, jadi ketika penjelasan itu yang memang sangat sulit sekali. Jadi bapak saya di sini ngajak logika, saya masih ingat banget, saya duduk di sini, ini bapak saya di sini. Lu temuin? Ini ibu saya di sini. Kakak saya di depan sana lagi bawa pisau. Serius? Dia bilang, Lik, awas kalau mami ada apa-apa ya. Oh, dia sudah tahu, Saya harus berantem sama yang mana dulu nih, gitu kan. Maksudnya harus ngomong sama yang mana dulu nih. Nah, jadi ya memang itu kondisinya. Tapi ya, gimana ya, saya secara pribadi merasa bahwa saya sempat mau menyembunyikan. Sebagaimana para mu'alaf yang lain juga kadang-kadang menyembunyikan keislaman mereka. Tapi saya pikir gini, kalau saya sembunyikan keislaman saya, pertama, saya nggak pede dengan keislaman saya. Yang kedua, saya nggak memberikan chance buat bapak dan ibu saya juga untuk ngerti Islam seperti saya ngerti. Maka yang saya dapat adalah benar, semua informasi. Ibu saya nangis-nangis, Lik, kamu kenapa masuk Islam? Kamu pengen kawin lagi ya? Saya bilang, kawin aja belum. Saya bilang, kawin lagi. Itu kan. Image-nya jelek banget ya. Iya, punya bini banyak. Itu kan ya. Ngebom di Palestina. Itu juga ibu saya bilang, nanti kamu ngebom di Palestina. Saya bilang, enggak, Mi. Itu kan. Nanti kamu begini. Nanti kamu nggak ngakui keluargamu. Enggak, justru saya bilang. Ya, orang banyak salah paham ya. Makanya saya kasih tahu pada semua mu'alaf, kalau pertama kali kamu datang ke orang tuamu, tanya sama mereka, kenapa kamu khawatir? Sampein pada saya, biar saya bisa tahu kenapa kamu khawatir. Ibu saya bilang, nanti kamu nggak ngakuin keluarga lagi. Saya bilang, enggak. Justru di dalam Islam, andaikan saya lagi ngisi 500 orang nih, atau 5.000 orang, atau kayak sekarang saya lagi podcast, ibu saya telepon, Lik, pulang. Saya bilang, boleh nggak sebentar, Mi, ini lagi podcast. Enggak, sekarang pulang. Saya harus pulang. Walaupun harus ngisi 5.000 orang, saya harus pulang kalau ibu saya yang bilang. Karena harus mendengarkan. Nggak ada negosiasi kalau soal ibu. Karena ibu ini setelah Tuhan, ibu. Berarti kalau ibunya bilang, pulang. Saya nggak usah nanya, emang ini urgent? Enggak, pulang aja. Udah, kita nggak perlu tanya apa-apa lagi. Pulang. Itu Islam. Nah, artinya saya bilang, ya mami gak usah takut, ini jaminannya. Dan memang benar ya, saya dulu nggak suka sama bapak ibu saya. Terutama bapak saya. Kenapa? Karena dia kan jahat itu kan ya. Saya main basket di rumah ya. Salah saya sih main basket di rumah ya. Lu nakal ya waktu dulu pasti ya. Lumayan lah itu kan ya. Tapi nggak kriminal. Ya. Jadi main basket di rumah tanpa, ya mungkin saya juga sadar sih sekarang ketika kita lagi kesel kali ya, kesel di kantor, pulang langsung ditusuk pakai pisau tuh bola basket saya. Padahal saya lagi hobi-hobinya main basket. Lagi emosian, lagi baca komik, dirobek komik saya. Ya mungkin karena salah saya juga, karena baca komiknya kan di depan meja makan. Tapi karena zaman dulu kan sakral ya, bapak datang kita harus di meja makan, dia mulai makan baru kita boleh makan kan gitu kan ya, zaman dulu kan gitu. Dirobek, terus apa lagi pacaran jam 3 malam diputusin telepon saya itu kan, mana nggak saya dendam gitu juga kan. jam 3 malam. Ya kan karena biasanya sekolah itu. Bapaknya ngomong pulsa saya mahal. Iya betul, itu dia tuh. Nah, dulu kan pulsa mahal kayak sekarang. Nah, akhirnya saya berpikir ketika saya Islam, justru itu yang berusaha saya lakukan, mending gitu kan ya, memperbaiki hubungan dengan bapak, dengan ibu gitu kan ya, dan segala macam. Gimana caranya agar kita punya hubungan baik? Karena di dalam Islam birrul walidain itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau ibarat rumah itu punya pintu tengah, surga itu pintu tengahnya orang tua. Maka kalau kita nggak bisa untuk pintu tengahnya kita nggak beres, mau masuk pintu mana? Pintu tengah aja nggak bisa. Mau ngambil pintu pinggir yang lebih kecil. Nah ini pintu tengahnya adalah orang tua, maka kita mending dengan orang tua. Kita kemudian memperbaiki hubungan dengan orang tua dan segala macam. Justru Islam yang ngasih saya mikir, dulu kan kita gini, kenapa gue harus baik sama dia? Dia dong sebagai orang tua yang harus baik sama gue. Kan dia dulu yang lebih hidup daripada gue. Kenapa harus gue ngerti dia? Dia dong harus ngerti gue. Dalam Islam nggak mikir gitu. Islam mikir gini,
udah nggak ada urusan lu yang ngerti siapa atau lu yang ngerti dia, lu yang ngerti dia ngerti lu, itu bukan urusan. Urusannya adalah lu nanti akan diminta pertanggungjawaban, dia juga akan diminta pertanggungjawaban. Dia urusan dia, kamu urusan kamu. Berarti kamu nggak usah mikir tentang orang tua kamu, yang kamu pikir adalah yang kamu lakukan ini untuk kamu sendiri sebenarnya. Nah itu mending dengan dia, tapi tentu saja ya hubungannya juga jadi baik. Berat nggak? Ditentang berat gitu kan ya. Tapi yang lebih berat itu sebenarnya ditentang sama orang muslim gitu kan ya. Oh, gitu? Separah para bapak saya, nggak pernah pengajian saya dibubarin. Yes. Bapak saya justru gini, setelah 3 tahun nih, dia bilang gini, setelah saya nikah, waktu itu kan ada problematik yang cukup lumayan ya di antara saya dan orang tua. Tapi setelah itu berakhir, dia kemudian ngasih saya mobil. Dia bilang, Lik, ini mobil beli. Terus dia bilang apa? Lik, jangan sekali-kali ya, Lik ya, minta duit sama orang ketika kamu ngisi. Saya bilang, saya nggak pernah sampai sekarang, Pi. Dia bilang, ini kunci mobil, dan kalau kamu nggak bisa beli bensin, bilang papi. Karena kamu nggak boleh minta duit dari ngisi. Saya bilang, alhamdulillah saya nggak pernah. Dan semenjak saya masuk Islam, saya diajarin sama guru saya apa? Ini ilmu kamu dapat gratis, karena kami ngajarin kamu gratis. Kalau kamu ngajarin orang, nggak perlu kamu minta duit. Karena itulah kemudian ketika saya ditanya sama orang, apa hukumnya menarif kalau ngisi? Bagi saya pribadi, saya nggak tahu bagi orang lain. Bagi saya pribadi, saya mengambil pendapat haram. Menarif. Kalau dikasih duit gimana? Nggak apa-apa. Dikasih duit berarti hadiah dari orang. Tapi jangan minta dan jangan menarif. Kalau mengundang saya 15 juta ya, nggak. Kenapa? Karena dakwah itu bukan kepentingan orang yang dengar, tapi kepentingan saya. Sama seperti gini. Coba dokter bayangin. Benar. Benar nggak? Bukan kepentingan orang yang dengar itu. Ini pahalaku. Tanya sama orang muslim, hukumnya dakwah apa? Wajib. Sama kayak sholat. Sholat juga hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang bilang gini, lu mau lihat gue sholat nggak? Bayar dulu 10 juta. Orang bilang gini, lu yang dapat pahala gue suruh bayar. Lah kan lu sholat, lu yang dapat pahala. Lu dakwah, lu yang dapat pahala. Lu nggak dakwah, lu dosa. Lu nggak sholat, lu dosa juga. Kenapa lu harus narif orang? Kecuali dia ngajarin sesuatu yang profesional. Contoh, ngajarin baca Quran. Dia boleh narif. Karena profesional, sama kayak dokter. Saya buka seminar. Bagaimana cara membedakan skincare yang palsu dan skincare yang asli. Atau saya buka seminar. Ada ilmu yang dibagiin. Bagaimana cara membuka bisnis skincare. Nggak ada masalah dibayar. Tapi kalau orang muslim dakwah, dibayar. Bagi saya, ya kalau yang lain mau menarif, saya nggak tahu pengambilan mereka seperti apa. Tapi bagi saya haram. Bapak saya akhirnya juga bilang begitu. Kamu nggak boleh minta. Ya, saya nggak minta. Mobil saya difasilitasin. Rumah saya difasilitasin. Saya buka usaha hijab. Bapak saya modalin 400 juta. Kemudian saya pergi kemana-mana, bapak saya fasilitasin juga. Sampai, Lik, kamu sering ke airport ya? Iya. Kamu terus di mana? Ya, saya nunggu aja. Kenapa nggak ke launch, Lik? Nggak ada duit. Nih, papi buatin kartu launch. Dia yang buatin kartu launch. Sampai hal-hal seperti itu tadi. Sederhana. Tapi yang lebih berat adalah ketemu dengan orang muslim, yang katanya muslim, toleransi sama orang yang bukan muslim, tapi sama orang muslim sendiri nggak bisa toleran. Ini kan aneh. Speechless ya, gitu kan ya. Jadi sama orang non muslim dia bisa toleran, tapi sama muslim sendiri nggak bisa toleran. Ini kan aneh. Pernah dibubarin, digedor-gedor mobil saya dan segala macam. Tapi saya tuh kadang-kadang saya di mobil itu stresnya gini. Saya bilang gini, apa yang pernah saya problem sama kalian? Nggak ada sama sekali problem sama kalian. Secara individu juga nggak ada. Tapi tadi itu bukan masalah agama ternyata. Ternyata itu urusan pilpres. Justru lebih berat di teman-teman muslim sendiri. Iya, yang lebih berat itu penentangan bukan dari orang yang bukan muslim, tapi yang muslim. Kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Betul. Itulah yang terjadi sebelum perang salib juga. Kenyataannya. Karena kaum muslimin terlibat konflik intens sesama muslim. Kenapa sih? Kenapa? Zaman dulu atau zaman sekarang nih? Dua-duanya. Zaman sekarang. Sama sih penyebabnya. Karena gini, ada satu ilmuwan yang menulis buku, dia memformulasikan sebabnya dengan sangat apik sekali dalam satu kalimat. Panjang, tapi dia satu kalimat kan. Dia bilang gini, semenjak ulama-ulama itu diangkat derajatnya selevel Rasulullah, maka disitulah konflik dimulai. Saya ulangi lagi ya. Ketika ulama-ulama diangkat levelnya menjadi seperti Rasulullah, disitulah konflik dimulai. Contoh misalnya ya, Dr. Richard anggaplah ulama orang Muslim. Aku ulama orang Muslim. Berarti kalau Dr. Richard ngomong A, aku ngomong B, wajar dong. Karena kita sama-sama masih manusia. Saya sering menyamakan antara ulama tuh sama kayak dokter. Dokter ribut kan boleh. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh ributkan adalah pasien. Boleh. Dokter sama dokter ribut nih, bagus tuh.
Saya seneng tuh kalau dokter-dokter ribut karena pasti hasilnya adalah kalau nggak baik pasti lebih baik. Oke. Karena mereka adu ilmu. Mereka ribut berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan solusinya pun pasti baik kalau nggak lebih baik. Tapi kalau yang ribut pasien, Dok, ngawur itu, Dok. Yang bagus tuh obat untuk pusing tuh apa? Pasien. Udahlah. Sama-sama orang nggak ngerti, dua-duanya sama-sama orang goblok. Nah betul, sama-sama nggak pahamnya, tapi ngomong gitu kan ya. Nah, sudah bodoh bersuara gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ribut, nah itu sama kayak ilmuwan, ulama. Ulama itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dan di dalam sejarah Islam perbedaan itu biasa. Tapi ketika omongan ulama disejajarkan dengan omongan Rasulullah, maka jadinya dosa dan pahala. Bukan lagi baik dan lebih baik. Tapi biasanya dosa dan pahala. Contoh misalnya, kamu nggak setuju sama ulama saya, berarti kamu dosa. Kamu nggak setuju dengan dokter saya, berarti kamu salah. Loh, sebentar. Kenapa kita ini kan melihat ulama tuh beda, wajar. Kalau kamu nggak suka sama dia, ikut ulama yang lain nggak apa-apa. Dan kalau kamu ikut ulama yang lain berbeda, itu nggak ada masalah. Contoh dok, ini perbedaan di dalam Islam. Ada orang muslim yang berkata, celana di bawah mata kaki itu haram. Masuk neraka. Dalilnya ada. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa di bawah mata kaki, kalau sombong, baru masuk neraka. Karena kasus zaman dulu orang-orang itu menunjukkan strata sosial dengan pakaian. Semakin menjulur, semakin strata sosialnya tinggi. Sehingga dia berhak sombong dan merendahkan orang lain. Masuk akal ya dok? Dan itu jadi masuk neraka ya? Itu lebih masuk akal. Masuk akal. Nah, maka ulama yang lain bilang, oh itu nggak makna literal, tapi maknanya adalah apa yang dilakukan oleh orang itu. Esensinya apa? Berarti di bawah mata kaki, kalau dia sombong, dia masuk neraka. Tapi ada yang bilang, enggak. Pokoknya di bawah mata kaki, masuk neraka. Nah itu perbedaan dok. Nah bagi saya ini adalah baik dan lebih baik. Manapun yang kamu dapat di dalam Islam baik dan lebih baik. Karena contohnya Rasul begitu. Contohnya Rasul ketika ada dua orang muslim yang berbeda, Rasul ketawa. Karena sama-sama punya dalil. Karena kalau nggak baik, pasti lebih baik. Nggak perlu diperdebatkan. Cuma bedanya antara best and better. Gitu aja gitu kan ya. Nggak mungkin salah. Tapi sekarang, lu nggak di bawah mata kaki, masuk neraka. Nah ternyata catatan di waktu itu sebelum perang salib, kaum muslimin intens konfliknya adalah sampai bunuh-bunuhan. Ketika dalam perkara-perkara perbedaan yang harusnya boleh. Nah ini yang terjadi sekarang juga. Perbedaan sederhana. Maksud lu apa? Begini. Maksud gua apa? Begini. Tapi ribut. Ada yang bilang maulid boleh. Ada yang bilang maulid nggak boleh. Ribut. Padahal harusnya kan nggak ribut. Orang esensinya kita sama-sama satu bilang kenapa maulid boleh? Karena ini memperingati lahirnya Rasul. Mungkin semua orang kasih pendapat nih, jadinya ribut. Nah sebenarnya pendapat nggak apa-apa, asal pendapatnya oleh para ahli tadi. Dan ahlinya tidak diangkat selevel Rasulullah. Karena kalau level Rasulullah cuma kemungkinannya dua. Halal atau haram, dosa atau pahala. Tapi kalau ulama-ulama ini, boleh nggak salah ulama? Boleh. Kalau Rasul nggak boleh salah. Jadi contoh ya, ada orang nggak suka sama saya, bukan berarti dia nggak suka Islam loh dok. Dokter Richard bilang, aku nggak suka Felix. Apaan tuh orang itu? Dia mu'alaf, sok tahu. Nggak apa-apa dok. Saya nggak akan bilang, Richard ini berarti sentimen terhadap Islam. Nggak dok. Tapi orang-orang yang tadi saya bilang kenapa punya konflik. Begitu ada orang nggak suka sama dia, begitu ada orang berlainan pendapat sama dia, dia bilang, dia bukan berlainan pendapat sama saya, tapi dia berlainan pendapat sama Rasulullah. Mana nggak jadi konflik? Paham nggak dok? Karena dia menilai ketidaksukaan sama dia sebagai ketidaksukaan sama Islam. Atau sebagai pembanggangan terhadap Rasulullah. Lambang dianya jadinya. Betul. Padahal yang gua nggak suka tuh lu, bukan Rasulullah. Sama kayak ada orang ini. Tahun-tahun lalu ada orang bilang, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau saya nggak suka sama orang tadi boleh nggak? Bukan berarti saya nggak suka Pancasila dan saya nggak suka Indonesia kan itu kan ya. Saya cuma nggak suka sama dia aja. Orangnya. Tapi ada orang yang berkata begini, kalau dia nggak suka sama saya, berarti dia ancaman negara ini. Ini yang terjadi pada saya sekarang. Yang saya kritik itu adalah kelakuan yang salah. Tapi dia mengatakan saya nggak suka sama entitas yang lebih besar. Nah itu kan sama. Luar biasa. Aku mulai detik ini ya, aku cinta dengan Felix Xiao. Tapi jujur ya sebenarnya sebelum ketemu dengan Felix Xiao kan aku cuma dengar-dengar ya. Felix Xiao itu radikal, hati dan lain sebagainya. Himpunan Tani Indonesia ya. Iya, pas duduk di sini aku ngobrol, gila, cinta damai, orangnya penuh kasih kayak gitu ya. Belum kita ngomong One Piece. Lu kenapa bisa dicap radikal, bro? Itu tadi. Nah, itulah pentingnya opini, pentingnya syiar. Jadi pentingnya informasi dan referensi. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwasanya apapun yang kita lakukan terhadap masalah Palestina itu matters. Karena itu adalah soalan referensi. Referensi itu membentuk pemikiran orang. Tadi saya bilang bahwa referensi informasi mengendalikan kecenderungan, mengendalikan pikiran, mengendalikan aksi dan reaksi orang. Jadi saya nggak pernah menyalahkan kalau ada orang tiba-tiba takut sama saya karena informasinya salah.